Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi ini saya akan menjelaskan tentang sensor dan rangkaian sensor. Nah, sensor ini secara definisi adalah suatu perlengkapan atau perangkat yang mendeteksi perubahan energi, temperatur atau suhu, cahaya, magnet, dan lain-lain, kemudian dirubah dalam bentuk sinyal elektrik. Kalau teman-teman lihat di sini gambarnya ya. Kalau ada perubahan, misalnya perubahan medan magnet, perubahan kapasitansi atau perubahan cahaya, intinya ada perubahan besaran fisika di sini. Oleh sensor ini akan dirubah, dikonversi menjadi perubahan sinyal listrik. Nah, itulah fungsi dari sensor. Bagaimana cara kerja sensor? Sensor ini bekerja berdasarkan sumber tegangannya, di mana kalau ada sensor AC dan sensor DC ya. Kalau sensor AC membutuhkan tegangan AC, kalau sensor DC membutuhkan tegangan DC. Yang dibahas di sini adalah sensor DC ya, sensor yang membutuhkan tegangan DC. Sensor DC ini terdiri dari dua sensor, yaitu satu sensor dengan dua kabel atau two wire, dan satu sensor dengan tiga kabel atau three wire. Apa itu sensor dengan dua kabel dan tiga kabel? Berikutnya. Nah, ini contoh gambar sensor yang memiliki tiga kabel atau three wire sensor ya. Di sini ada sensor, kemudian di sini ada tiga kabel nih. Ada tiga kabel, tiga warna kabel di sini. Yang pertama adalah kabel warna coklat atau brown, kabel warna hitam atau black, kemudian kabel warna biru atau blue. Nah, bagaimana cara memasangnya? Tergantung dari jenis sensornya. Kalau jenis sensornya sensor NPN ya, maka cara memasangnya seperti ini. Kalau sensornya jenis sensor PNP, maka memasangnya adalah seperti ini. Sambil contoh yang sensor NPN ya. Untuk sensor NPN di sini ada tiga kabel, kabel warna coklat, warna hitam, dan warna biru. Untuk warna coklat dan warna biru, warna coklat itu terhubung ke catu daya 24 volt positif ya, terhubung ke catu daya yang positif. Kemudian yang kabel warna biru ini terhubung ke catu daya yang negatif. Sedangkan yang warna hitam terhubung dengan beban lampu misalnya ya. Kemudian sambungan bebannya nanti disambungkan ke positif. Ini adalah salah satu contoh sambungan untuk sensor NPN. Bagaimana dengan sensor yang PNP? Nah, untuk sensor PNP ini ada tiga kabel ya, kabel warna coklat, kemudian kabel warna biru, dan kabel warna hitam. Untuk transistor atau sensor jenis PNP ini, maka kabel warna coklatnya tetap di positif ya, 24 volt positif DC ya. Kemudian kabel warna biru di catu daya yang negatif 24 volt DC. Kemudian kabel warna hitamnya terhubung ke beban berupa lampu misalnya, dan sambungan bebannya dihubungkan ke negatif. Itu adalah contoh pengkabelan untuk sensor PNP. Nah, untuk lampu ini bisa diganti relay ya, coil relay atau kontaktor ya. Sebenarnya di kabel warna hitam ini dia akan mengeluarkan sinyal sebagai sinyal input ya, input ke beban ya, atau ke relay gitu ya, ke relay atau ke kontaktor untuk melakukan suatu proses pengontrolan atau proses sistem kendali. Nah, di sini sinyal dari sensor ini keluar dari kabel warna hitam menuju ke beban. Nah, bebannya ini bisa teman-teman ganti dengan coil ya, biasanya menggunakan coil relay atau menggunakan coil kontaktor.
Sama di sensor PNP juga di sini diganti dengan coil kontaktor. Nah, berikutnya adalah sensor dengan menggunakan dua kabel atau two wire sensor. Jadi di sini kalau untuk sensor dua kabel, di sini ada dua kabel saja, kabel warna coklat dan kabel warna biru. Ini untuk sensor jenis PNP. Sedangkan sensor untuk jenis NPN di sini juga sama ya. Kabelnya warna coklat dan kabelnya warna biru juga, tapi bedanya adalah peletakan bebannya. Kalau misalnya sensor PNP, maka peletakan bebannya itu di kabel berwarna biru. Kalau sensor yang NPN itu peletakan bebannya ada di kabel warna coklat. Jadi misalnya saya mau pasang dari sensor ini, saya mau pasang coil kontaktor gitu ya untuk mengendalikan motor 3 pasa. Maka koilnya kalau sensornya PNP, maka koilnya akan saya sambungkan ke warna biru. Sedangkan kalau sensornya NPN, maka nanti untuk menyambungkan sensor ini dengan relay atau kontaktor koilnya, maka koilnya akan saya sambung ke kabel warna coklat. Nah, ini adalah konfigurasi pemasangannya ya. Jadi teman-teman jangan kebalik ya, kalau PNP nanti untuk memasang di perangkat kontrolnya atau bebannya itu di warna biru, untuk sensor NPN itu ada di untuk perangkat kontrol atau bebannya pemasangannya ada di kabel warna coklat seperti ini. Nah, sensor itu terutama proximity switch, pendeteksi keberadaan benda ya, dibagi dua ya. Yang pertama adalah sensor induktif, yang kedua adalah sensor kapasitif. Yang kita bahas di sini adalah yang induktif dulu. Jadi sensor induktif adalah sensor yang bekerja berdasarkan perubahan medan magnet. Jika terjadi perubahan medan magnet pada permukaan sensor, maka sensor akan memberikan sinyal listrik. Jadi contohnya di sini ada sensor yang mendeteksi logam misalnya. Sensor mendeteksi logam, ada 3 kabel di sini, kabel warna coklat masuk ke positif 24 volt DC, kemudian kabel warna biru masuk ke negatif 24 volt DC, kemudian kabel warna hitamnya itu sebagai sinyal. Nah, sensor ini kan fungsinya untuk mendeteksi logam. Jadi ketika dipasang ke catu daya positif dan negatif, maka sensornya akan on ya, akan berfungsi. Maka sensor ini akan mengeluarkan garis gaya magnet, di mana jika ada logam yang disentuh atau didekatkan ke sensor ini, maka akan merubah garis gaya magnet pada sensor ini. Akibat perubahan garis gaya magnet akan menyebabkan sinyal listrik dan sinyal listriknya ini akan dialirkan menuju kabel yang warna hitam sebagai input untuk sistem kontrol, misalnya PLC ya, menggunakan PLC dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan sensor kapasitif? Nah, kalau sensor kapasitif, kalau tadi kita membahas sensor induktif hanya mendeteksi logam. Sedangkan sensor kapasitif ini bisa mendeteksi logam dan non-logam. Artinya benda yang bukan logam pun bisa dideteksi oleh sensor kapasitif ini. Nah, sensor kapasitif ini terdiri dari 3 kabel, yaitu kabel warna coklat, kabel warna biru, dan kabel warna hitam. Kabel warna coklat terhubung ke sumber positif 24 volt DC, kemudian kabel warna biru terhubung ke sumber negatif 24 volt DC, kemudian kabel warna hitamnya sebagai sinyal listrik. Nah, di sini misalnya sensornya yang coklat terhubung ke positif, yang biru terhubung ke negatif, maka sensor ini akan bekerja ya. Sensor ini akan memiliki kapasitansi di mana kalau ada benda yang
didekatkan ke sensor, maka kapasitansi pada sensor ini berubah. Ketika terjadi perubahan kapasitansi pada sensor, maka akan menimbulkan sinyal listrik atau arus listrik, dan sinyal listrik tersebut yang dihasilkan dari perbedaan kapasitansi diakibatkan oleh adanya benda yang terdeteksi oleh sensor, menimbulkan sinyal listrik, dan sinyal listriknya ini akan dikeluarkan melalui kabel warna hitam. Nah, ini sebagai input untuk controller. Misalnya, ini kabel warna hitamnya terhubung ke PLC ya, terhubung ke PLC, maka nanti si kabel warna hitam ini ketika terhubung ke PLC, sensornya mendeteksi ada benda, maka sensornya akan memberikan sinyal listrik melalui kabel hitam ini ke input PLC untuk melakukan aksi kontrol. Nah, ada juga namanya sensor perubahan cahaya atau fotosensor. Jadi sensor ini terdiri dari dua sensor, yaitu sensor pengirim dan sensor penerima. Konfigurasinya seperti ini, pemasangannya ya. Di sini untuk sensor pengirimnya dipasang di kabel warna coklat ya, masuk ke kabel warna coklat, kemudian warna biru ini terhubung ke negatif warna birunya, warna coklatnya itu ke warna coklatnya ke positif. Nah, dipasang seperti ini. Yang di sisi penerima ini kabelnya ada 3 nih. Kabel warna biru nanti ke sumber negatif, kabel warna coklat ke sumber positif 24 volt DC, kemudian kabel warna hitamnya nanti sebagai kabel sinyal untuk masuk ke peralatan kontrol, misalnya PLC. Cara kerjanya adalah si sensor pengirim ini akan memberikan sinyal gitu ya. Jadi di sini ada dua bagian, yaitu pemancar dan penerima. Jika cahaya pada bagian pemancar dan penerima terganggu, maka terjadi perubahan cahaya sehingga sensor memberikan sinyal listrik yang disebut juga sebagai true beam type. Jadi si pemancar sensor ini dia memberikan cahaya, kemudian ditangkap oleh sensor penerima, kemudian hasil tangkapan sensor penerima ini dirubah menjadi sinyal listrik untuk dikeluarkan melalui kabel warna hitam. Pada saat dihalangi oleh sebuah benda, maka pancaran cahaya dari pemancar sensor pemancar ini ya, pengirim ini dipantulkan oleh cahaya menuju ke penerima, sehingga adanya pantulan ini memberikan sinyal ya, memberikan sinyal listrik kepada penerima bahwa di antara pemancar dan penerima itu terhalang sebuah benda sehingga terpantulkan cahayanya, dan ini pantulan cahaya ini diterima oleh penerima sensor penerima menjadi sinyal listrik, kemudian sinyal listriknya ini dialirkan melalui kabel warna hitam. Jadi cara kerja sensor fotoelektrik ini atau fotosensor ini dengan cara bahwa dua sensor ini di tengah-tengahnya harus dihalangi sebuah benda supaya nanti si penerimanya ini mengeluarkan sinyal ya, sinyal listrik gitu ya. Nah, sinyal listrik ini nanti digunakan untuk pemrosesan sistem kendali, misalnya menggunakan PLC atau menggunakan peralatan kontrol lainnya. Ada juga fotosensor ya, sensor yang memanfaatkan perubahan cahaya ini, fotosensor. Kalau yang pertama kan sensornya ada dua ya, sensor pemancar sama penerima. Kalau yang berikutnya, di sini sensornya ada satu saja, tapi di sini sudah include atau sudah termasuk pemancar dan penerima. Jadi warna merah ini adalah pemancarnya, kemudian warna kuningnya ini adalah penerimanya. Jadi satu sensor ini sudah termasuk sensor pemancar dan sensor penerimanya. Caranya adalah sensor ini dia akan mengeluarkan cahaya. Apabila tidak ada benda yang menghalangi, maka tidak ada pantulan, maka sinyalnya tidak akan keluar ya,
tidak ada sinyal yang keluar melalui kabel warna hitam. Tetapi jika sensor ini misalnya ketika bekerja, ketika kabel warna coklatnya dikasih positif 24 volt DC, kabel warna birunya dikasih sumber negatif 24 volt DC. Nah, sensor ini kan bekerja, maka dia akan mengeluarkan cahaya, dan ketika cahayanya itu dihalangi oleh sebuah benda, maka cahaya dari pemancarnya dipantulkan masuk ke penerimanya. Ketika masuk ke penerimanya, maka dirubah menjadi sinyal listrik, dan sinyal listriknya ini masuk melalui kabel warna hitam dan kemudian dialirkan menuju peralatan controller. Misalnya kabel warna hitam ini sinyal listriknya akan dialirkan melalui warna hitam untuk ke PLC untuk melakukan sistem kontrol. Jadi sensor ini ya, sinyal listriknya ini sinyal pensensorannya itu ada di kabel warna hitam. Biasanya kabel warna hitam ini terhubung ke perangkat kontrol ya, untuk sebagai input bahwa sensor ini sudah mendeteksi benda. Nah, tinggal nanti programnya bagaimana nanti menjalankannya, atau sistem kontrolnya seperti apa jika sensor ini terdeteksi atau mendeteksi benda ya di depannya, seperti itu. Nah, ada juga sensor yang harus menggunakan reflektor seperti ini ya. Jadi pada satu sensor terdapat dua bagian, yaitu pemancar atau TX dan penerima atau RX jadi satu. Jadi sama kayak yang awal ya. Cuman bedanya di sini kalau yang pertama ini tidak membutuhkan reflektor, kalau yang ini harus butuh reflektor ya, atau pemantul. Nah, sensor memancarkan sinarnya dan ada reflektor yang bertugas memantulkan cahaya kembali ke sensor. Pada saat ada objek yang menghalanginya, maka terjadi perubahan cahaya pada sensor yang disebut dengan retroreflective type. Jadi di sini ada sensor memancarkan cahaya, dipantulkan reflektor, kembali ke penerimanya, kemudian dirubah jadi sinyal listrik, dan sinyal listrik ini dikeluarkan melalui kabel warna hitam. Ketika sensornya sedang bekerja, tiba-tiba terhalang oleh benda, maka pantulannya akan berbeda ya. Karena pantulan ke reflektor ini terhalang oleh benda, sehingga tidak banyak pantulannya ini masuk ke penerima. Jadi ketika sensor ini bekerja ya, kan dia memantulkan cahaya menuju reflektor, kemudian dipantulkan ke penerima. Ketika dihalangi benda, maka dia tidak bisa memantulkan ya, tidak bisa memantulkan ke reflektor karena terhalang oleh benda. Nah, tidak bisa cahayanya tidak bisa masuk ke reflektor, akibatnya penerimanya tidak dapat pantulan cahaya dari pemancarnya. Jadi dia memancarkan cahaya di sini tapi tidak terpantul ke penerimanya karena terhalang oleh benda. Nah, karena tidak karena penerimanya itu tidak dapat pantulan, maka dirubahlah menjadi sinyal listrik. Nah, karena tidak ada pantulan, karena terhalang, sehingga pemancarnya tidak bisa memantulkan cahaya untuk ke penerimanya, maka menyebabkan karena ketiadaan pantulan ini menyebabkan sinyal listrik, dan sinyal listrik ini bisa dikeluarkan melalui kabel warna hitam. Nah, ini adalah contoh penggunaan sensor fotosensor yang menggunakan reflektor. Nah, kalau yang di sini adalah sebenarnya sensornya juga, baik itu proximity, baik itu induktif, kapasitif, NPN, PNP, kemudian sensor fotosensor, penerima, pengirim gitu ya, atau fotosensor yang menggunakan reflektor, itu ada yang menggunakan settingan ya, settingan untuk pensensorannya. Jadi
untuk mengatur seberapa besar sensitivitas dari sensornya. Artinya, kalau kita adjust atau kita setting sensitivitasnya, maka si sensor ini bisa diatur ya sesuai dengan keinginan kita, tingkat sensitivitasnya mau tinggi atau mau rendah. Kalau mau tinggi berarti kalau objek yang di sensornya itu masih dalam keadaan jauh, maka dia sudah mendeteksi. Tapi kalau tingkat sensitivitasnya rendah, walaupun bendanya sudah mendekat, tapi sensornya belum bisa mendeteksi, jadi belum bisa membaca sinyal. Gitu, maksudnya tidak bisa membaca benda yang di objek sensornya, sehingga dia belum mengeluarkan sinyal listrik. Nah, itu tergantung sensitivitasnya, itu tergantung kebutuhan. Nah, rekan-rekan bisa mengatur besar kecil sensitivitas sensornya itu menggunakan adjuster yang ada di dalam sensornya. Tidak semua sensor itu memiliki adjuster ya, hanya sensor tertentu saja yang memiliki adjuster. Nah, di dalam adjuster ini ada dua lampu indikator. Yang pertama adalah lampu indikator untuk pensensorannya. Yang kedua adalah lampu indikator untuk menyala dan mati berdasarkan ada objek atau tidak. Artinya dia mendeteksi ada objek atau tidak. Dan settingan L dan D. Apa itu L dan D? Adalah settingan light dan dark. Kalau light adalah jika misalnya disetting di light, maka ketika sensor ini mendeteksi benda dan sudah terdeteksi, maka lampu hijaunya menyala sehingga sensor memberikan sinyal listrik. Nah, itu light. Nah, ini lampu di sini nyala ya. Kalau dia mendeteksi sebuah benda, maka lampu hijaunya akan menyala dan sensor yang di kabel warna hitamnya itu akan memberikan sinyal listrik. Kalau misalnya dark, ya dark seperti ini, kalau di setting di dark, maka ketika lampu hijau, ketika sensornya sudah tidak mendeteksi keberadaan benda, maka lampu hijaunya akan mati dan sensor tidak memberikan sinyal listrik, atau yang di kabelnya itu, sensor di kabelnya itu tidak memberikan sinyal listrik. Kan tadi seperti yang saya sampaikan, sensor terdiri dari dua kabel. Kabel warna coklat itu terhubung ke positif. Kabel warna biru itu terhubung ke negatif ya, satu daya negatif maksudnya. Sedangkan kabel warna hitam itu yang mengeluarkan sinyal listrik. Nah, ketika kita setting di light, maka ketika sensor mendeteksi keberadaan benda, maka lampu hijau menyala dan kabel warna hitam di sensornya akan mengeluarkan sinyal listrik. Tapi kalau kita setting dark, ya, kita setting di dark atau gelap ya, kalau dark itu kan bahasa Inggris ya, gelap. Maka ketika sensor tidak mendeteksi benda, lampu hijaunya akan mati dan kabel warna hitam dari sensornya itu tidak mengeluarkan sinyal listrik. Itu ya terkait dengan sensor. Jadi sensor itu ada pemasangannya terutama untuk 3 kabel. Ini yang penting nih rekan-rekan ya. Untuk NPN ada 3 kabel, kabel warna coklat, warna biru, dan warna hitam. Kalau untuk yang NPN, kabel warna coklatnya di positif, warna birunya di negatif, warna hitamnya di beban atau di perangkat kendali atau perangkat kontrol. Kemudian sambungan bebannya itu disambung ke positif. Ini. Sedangkan untuk PNP ada 3 kabel juga, warna coklat, biru, dan hitam. Coklat ke positif, biru ke negatif, dan yang warna hitamnya terhubung ke peralatan kontrol atau beban, dan sambungan bebannya dihubungkan ke negatif. Nah, harus diingat ya, karena penting sekali ini untuk pemasangan sensornya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.